Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku akan membahas 12 cara merawat tanaman hias, daun, dan bunga. Ada banyak jenis tanaman hias yang bisa teman-teman pilih dengan beberapa cara perawatan khususnya. Merawat tanaman hias tidak akan sulit dilakukan jika teman-teman memang benar-benar menyukai tanaman tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa rasa suka saja tidak cukup untuk merawat tanaman hias. Seseorang tetap perlu pengetahuan dan belajar memahami bagaimana cara merawat tanaman hias yang baik dan benar agar tanaman tersebut dapat tumbuh subur dan semakin indah. Berikut ini 12 tips cara merawat tanaman hias yang bisa teman-teman lakukan ya. Yang pertama adalah memiliki komitmen. Seseorang tentu memerlukan komitmen saat memutuskan untuk merawat tanaman hias. Karena merawat tanaman hias perlu meluangkan waktu untuk merawatnya. Misalnya perlu membuat jadwal kapan harus menyiram, memberi pupuk, mengganti tanaman, dan sebagainya. Itulah sebabnya teman-teman perlu meyakinkan diri terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk merawat tanaman hias. Jangan sampai bosan atau malas di tengah jalan saat sedang merawatnya. Karena hal ini justru dapat membuat tanaman hias menjadi sia-sia dan tidak terawat. Yang kedua adalah rutin memberikan pupuk. Meskipun hanya tanaman hias, namun tanaman tersebut tetap membutuhkan vitamin dan makanan tambahan agar bisa tumbuh lebih subur. Tanaman hias biasanya membutuhkan banyak nitrogen dan kalium untuk bertahan hidup. Biasanya saya memberikan pupuk NPK 1616 setiap 2 minggu 1 kali. Yang ketiga adalah mengenali kebutuhan tanaman hias. Agar bisa merawatnya dengan maksimal, teman-teman tentu perlu mengenali tanaman hias tersebut ya, mulai dari karakteristik tanamannya sampai kebutuhan nutriennya. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan bagaimana cara merawat tanaman hias sesuai dengan jenis tanamannya. Ada tanaman hias yang membutuhkan banyak air atau sebaliknya, memerlukan asupan sinar matahari yang cukup atau sebaliknya, dan perawatan lainnya. Jadi, jika teman-teman bisa mengenali tanaman hias tersebut dengan baik, maka tentunya teman-teman akan lebih mudah untuk merawatnya. Yang keempat adalah sentuh tanaman sebelum disiram. Beberapa tanaman hias perlu disentuh saat proses perawatannya. Cara tersebut dilakukan agar teman-teman bisa memahami atau mengetahui kondisi dari tanaman tersebut. Apakah tanamannya masih segar atau mulai layu dan kering. Sehingga dapat memperkirakan asupan air yang dibutuhkan tanaman dalam kondisi tersebut. Yang kelima adalah menggunakan media tanam yang tepat. Salah satu kunci penting merawat tanaman hias agar tetap subur dan bertahan hidup lama, yakni memperhatikan media tanamnya. Pilih media tanam yang cocok untuk tanaman hias sesuai dengan karakteristik tanamannya. Untuk media tanam tanaman hias, daun, dan bunga, biasanya saya menggunakan campuran tanah, sekam bakar, dan kohe dengan perbandingan 2:1. Yang keenam adalah menjemur tanaman hias secara teratur.
Meskipun ada beberapa tanaman hias yang bisa bertahan hidup di ruangan tanpa sinar matahari, namun tetap sesekali teman-teman perlu menjemurnya agar tanaman tersebut bisa tumbuh lebih maksimal. Asupan sinar matahari dapat membantu tanaman hias bisa bertahan lebih lama. Teman-teman bisa sesuaikan jenis tanaman hias yang perlu asupan sinar matahari, seperti tanaman-tanaman yang berwarna hijau karena bisa saja membutuhkan proses fotosintesis yang lambat jika tidak ada sinar matahari. Teman-teman tidak perlu menjemur tanaman hias terlalu lama karena justru bisa membuatnya menjadi kering dan layu. Yang ketujuh adalah memperhatikan intensitas air. Selain asupan sinar matahari, teman-teman juga harus memperhatikan intensitas kebutuhan air dari tanaman hias tersebut. Teman-teman harus tetap rutin menyiram tanaman tersebut meski tidak perlu setiap hari ya. Siram dengan teknik yang tepat dan tetap memperhatikan kelembapan tanahnya. Jangan sampai kurang dan juga jangan sampai berlebihan, apalagi sampai menggenang di dalam pot. Karena hal tersebut justru akan membuatnya cepat mati karena busuk. Nomor 8, melakukan repotting. Melakukan repotting mungkin banyak disepelekan orang saat merawat tanaman hias. Padahal mengganti pot secara rutin dapat menjaga kestabilan pertumbuhan tanaman hias. Hal tersebut karena tanaman hias pasti akan terus tumbuh dan bertambah besar, apalagi jika teman-teman memelihara tanaman hias yang mudah berkembang biak atau cepat tumbuhnya. Jadi teman-teman harus segera melakukan repotting pada tanaman yang sudah mulai besar. Karena tanaman hias yang semakin tumbuh besar maka membutuhkan semakin luas dan besar pula wadah atau potnya ya. Di nomor 9 adalah menjaga kebersihan tanaman. Banyak orang yang luput dari kebersihan tanaman hiasnya karena menganggap selama masih enak dipandang maka tidak jadi masalah. Padahal tanaman hias juga mudah terkena kotoran. Untuk menjaga kebersihan tanaman hias, teman-teman bisa mengelap daun-daun tanaman hias yang bisa saja banyak debu dan akan mengganggu proses fotosintesisnya untuk berkembang. Teman-teman juga perlu menghindari tanaman hias dari kotoran sampah, contohnya sampah-sampah kecil seperti abu, putung rokok, dan juga bungkus plastik. Karena selain mengganggu pertumbuhan tanaman hias, hal tersebut justru juga akan mengganggu pemandangan. Yang ke-10 adalah rutin memangkas tanaman hias. Tanaman hias yang terus tumbuh pasti akan meninggalkan bagian-bagian tubuhnya yang sudah tidak berfungsi, misalnya daun-daun kering, batang-batang yang sudah mengeras atau menguning dan sebagainya. Dari gejala tersebut, maka teman-teman perlu rutin membersihkan dan memangkasnya agar tetap indah dipandang. Selain itu, memangkasnya secara rutin juga dapat menjaga kestabilan pertumbuhan tanaman yang terhindar dari banyak gangguan atau hambatan bagian tubuh tumbuhan yang sudah tidak berfungsi lagi. Jika teman-teman membiarkan bagian tubuh yang rusak atau mati pada tanaman hias, maka berpotensi menularkan atau menyebarkan kerusakan tersebut ke bagian tanaman yang lain. Jadi segeralah potong bagian rusak tersebut sebelum kondisinya semakin buruk. Di nomor 11 adalah memastikan tanaman bebas dari hama. Meskipun hanya tanaman hias, tumbuhan tersebut tetap berpotensi diserang oleh hama. Itulah sebabnya teman-teman juga tetap perlu memperhatikan tanaman hias bebas dari hama agar tanaman tersebut bisa bertahan hidup lebih lama. Cara untuk membebaskan tanaman hias dari hama bisa teman-teman lakukan dengan cara memberikan nutrisi baik pada tanaman, menjaga kualitas media tanam, memindahkan tanaman secara rutin, memangkas rumput liar, dan menjaga kebersihannya. Jika tanaman hias teman-teman sudah terlanjur diserang oleh penyakit, teman-teman bisa memberikan obat insektisida pada tanaman tersebut sesuai dengan dosis yang tertera pada obat tersebut.
Dan yang terakhir atau ke-12 adalah memangkas rumput liar. Jika teman-teman memiliki tanaman hias di luar ruangan, pasti akan mengalami masalah rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman hias. Ada beberapa dampak buruk atas kemunculan rumput liar tersebut di sekitar tanaman hias. Selain mengganggu pemandangan, rumput liar juga bisa menghambat pertumbuhan tanaman hias karena bisa jadi nutrisi dan bahan makanan tanaman hias terserap pada rumput liar tersebut. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang cara merawat tanaman hias yang bisa teman-teman lakukan agar tanaman hias bisa tumbuh lebih subur dan semakin indah. Hal tersebut tidak akan menjadi sulit jika teman-teman benar-benar menyukai tanaman hias. Namun yang sering terjadi jika seseorang mulai bosan atau malas merawat tanaman secara konsisten. Tetap semangat merawat tanaman dan semoga video aku kali ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang baru memulai merawat tanaman hias. Oke, terima kasih banyak sudah menemani dan sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.